Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Neneng Afina Dwi Arianti, nomor absen 23 dari kelas 11 MIPA 2. Di sini saya akan membawakan contoh teks prosedur tentang cara mencegah penularan virus corona varian baru. COVID-19 atau virus corona merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh virus corona yang baru-baru ini ditemukan di daerah Wuhan, China pada akhir Desember 2019. Pada saat ini, varian baru virus corona mulai bermunculan. Adapun varian baru tersebut yaitu yang pertama ada varian Alpha atau B117. Varian Alpha ini pertama kali ditemukan di London dan beberapa bagian Inggris. Yang kedua, ada varian Beta atau B1351. Varian Beta ini pertama kali terdeteksi di Afrika Selatan pada awal Oktober 2020. Yang ketiga, ada varian Delta atau B16172. Varian Delta ini pertama kali terdeteksi di India pada Oktober 2020. Menurut data Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit CDC Amerika Serikat menyatakan ada bukti bahwa ketiga varian baru virus corona ini lebih menular daripada virus aslinya. Temuan varian baru virus corona ini diperkirakan dapat menyebabkan lonjakan besar dalam kasus COVID-19 di berbagai negara. Peningkatan kasus ini dikhawatirkan akan membanjiri layanan kesehatan dan menyebabkan kematian yang tak terhitung jumlahnya, karena kurangnya sumber daya seperti tempat tidur ICU, ventilator, dan staf perawat. Beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mencegah penularan virus corona varian baru yaitu yang pertama, ikuti langkah-langkah di masa pandemi COVID-19 saat ini. Semua orang, termasuk orang-orang yang sudah mendapatkan 2 kali vaksinasi, diwajibkan tetap menerapkan protokol kesehatan. Menurut Jason Petro, langkah terbaik untuk mengurangi penularan virus corona yaitu dengan cara mengikuti upaya ABC pencegahan. E yang artinya RW yaitu melindungi diri dengan menggunakan pelindung diri seperti masker, face shield, dan disinfektan. B yang artinya bubble atau gelembung yaitu memastikan berhubungan atau berkontak langsung dengan orang-orang yang sudah dikenal dan sudah dipercaya. C yang artinya kontak yaitu sebaiknya kita menggunakan aplikasi pelacak kontak dan berinteraksi dengan orang-orang yang berada di dalam gelembung. Apabila ada sesuatu yang tidak diinginkan, memudahkan kita untuk melacak kontaknya. Kedua, membatasi lingkaran sosial. Mengurangi jumlah orang-orang dalam lingkaran sosial juga baik dilakukan untuk mencegah risiko penularan virus corona apapun variannya. Hal ini karena jika gelembung sosial semakin besar, maka semakin menyulitkan pelacakan apabila terjadi kondisi di mana salah satu ada yang positif. Ketiga, membatasi belanja secara langsung. Di tengah situasi pandemi saat ini, sebaiknya seseorang mempersingkat waktu yang dihabiskan untuk belanja. Keempat, pikirkan pengaturan kerja dan sekolah. Ketika tidak memungkinkan pertemuan secara online dan memerlukan pertemuan secara offline, maka hal yang bisa dilakukan adalah memindahkan pertemuan kerja di luar ruangan.
Kelima, pastikan penggunaan masker yang benar. Berdasarkan CDC, masker kain dapat menawarkan perlindungan terhadap virus corona. Akan tetapi, hal tersebut sangat bergantung pada jenis kain, jumlah lapisan kain, dan seberapa cocok masker tersebut oleh masing-masing orang. Sebisa mungkin menggunakan masker yang pas dan lebih baik jika menggunakan masker bedah atau masker N95. Keenam, sering-sering mencuci tangan. CDC terus merekomendasikan agar mempraktikkan kebersihan yang baik dengan cara mencuci tangan dengan sabun setidaknya 20 detik. Jika tidak, bisa menggunakan hand sanitizer dengan kandungan alkohol 60%. Ketujuh, vaksinasi. Vaksinasi sangat penting untuk memperlambat penularan virus dan mengurangi keparahan penyakit. Sekian dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan.